Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya lagi dalam perjalanan menuju tempat teman saya. Nama daerahnya itu Lintau. Jadi perjalanan kali ini kita memang banyak keluar masuk hutan karena ini daerahnya adalah di tepi perbukitan ya. Terus juga ada kolam pemandian di sebelah kiri. Jadi daerah dalam perjalanan saya ini adalah sentral dari pengrajin buah tap. Itu sebelah kiri saya lagi ngerebus buah tap. Jadi banyak pohon aren di sini, juga ada minuman nira telur. Jadi bagi yang pernah melewati daerah ini mungkin tidak asing lagi. Nah, ini daerahnya daerah ketinggian, jadi view-nya lumayan bagus untuk daerah-daerah perbukitan. Jadi yang tahu nama daerah ini silahkan komen di bawah. Mungkin kita masih satu wilayah yang sama. Jadi cuaca saat saya dalam perjalanan ini masih mendung, agak-agak hujan. Dan saya ngerekam video ini pakai kamera handphone. Jadi bukan kamera action cam atau kamera GoPro. Jadi kayak itu masih agak sedikit tidak stabil ya kameranya, karena masih saya pegang dengan sebelah tangan, satu lagi tangan megang gas motor. Nah, seperti saya bilang tadi, ini daerah sini banyak pohon arennya. Nah, itu bisa jadi sentral pengrajin buah tap ataupun minuman nira dan lain sebagainya yang masih menggunakan pohon aren sebagai bahan bakunya. Ya, ini sebenarnya bukan video motovlog ya, tapi saya mau menuju tempat teman saya untuk melakukan perbandingan atau pengujian terhadap dua buah instrumen alat ukur yang kebetulan dia punya yang ESR yang DIY, dan dia juga punya service atau workshop service di daerah sini. Jadi dia nerima servisan laptop, kemudian peralatan rumah tangga, audio mobil, dan juga TV kayaknya. Jadi saya mau bandingkan dengan Deco 63 LCR meter yang kemarin saya review dengan ESR meter DIY yang kebetulan teman saya punya. Jadi saya akan bandingkan dari segi pengukuran, fleksibilitas pemakaian, dan ya kita lihat aja nanti gimana pengukurannya. Ini dikit lagi kita sampai ke workshop teman saya. Nah, itu dia workshopnya, kita udah sampai. Saya akan parkir motor saya dulu. Nah, di sini sudah ada LCR meter, dua buah LCR meter ya. Jadi itu yang punya saya yang Deco, dan yang ini yang punya teman saya yang DIY LCR meter. Saya akan coba yang menggunakan DIY-nya dulu. Sama saya menggunakan kapasitor Elco, nilainya itu 33 mikrofarad. Jadi untuk
ESR meter yang DIY ini kita harus menjepit kaki komponen ke soketnya itu. Serah nomor 1, 2, atau 3. Yang penting bisa pas di kakinya dan kita tekan tombol hijau dan ES meter akan membaca nilai dari komponen tersebut. Nah, di situ terlihat tulisannya 36,16 mikrofarad. Padahal itu nilainya 33 mikrofarad. Jadi masih dikategorikan baik. Sekarang saya akan coba menggunakan resistor. Ini resistornya adalah 460 kalau nggak salah ya. Karena awalnya itu kuning, 470. Karena itu gelang pertamanya kuning. Nah, kita harus pasang lagi ke soketnya itu. Dan kita tekan tombolnya untuk menyalakan agar komponen tersebut membaca. Oh, tidak terbaca. Kita pas-paskan lagi posisi komponennya. Nah, itu baru terbaca 470,66 ohm. 470,6 ohm. Nah, sekarang saya coba menggunakan induktor yang 4,7 mikrohenry. Jadi kemarin sempat saya bingung juga itu pas review karena nilainya saya juga lupa. Nah, saya cek datanya lagi, ternyata itu dalam satuan mikrohenry. 4,7 mikrohenry. Kita coba tes dengan menggunakan ESR meter yang DIY dan terbacanya adalah ohm, 0,07 ohm. Dia ngebacanya resistor, padahal yang kita pasang adalah induktor. Dan kemudian saya coba kapasitor lagi, kalau nggak salah ini nilainya 1 nano. Ini kemarin saya sempat coba lagi yang tipe MKM, dan saya review, pernah saya perlihatkan. Ya, agak susah sih ngefokuskan kameranya. Dan ini saya kasih flash karena cuaca sedikit mendung dan agak gelap. Ternyata masih susah ngebaca nilainya karena kurang fokus kameranya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong bantu di subscribe dan like channel saya. Dan bisa dilihat nilainya itu 973 picofarad. Jadi kalau kita hitung memang itu 1000 picofarad itu adalah sama dengan 1 nanofarad. Jadi mendekati nilai 1 nanofarad, cuma kurang 7 pico lagi. Dan sekarang coba lagi induktor yang tipenya seperti resistor. Ini sebenarnya induktor. Kalau resistor biasanya warnanya tidak hijau, biasanya warna biru. Untuk induktor jenis ini biasanya menggunakan satuan mikrohenry. Bisa dilihat tuh gelang pertama adalah coklat, hitam-hitam, nanti itu sekitar 10 mikrohenry. Karena gelang ketiga itu satuannya adalah 0, jadi 10 mikrohenry. Kita akan lihat berapa nilainya. Dan nilai yang terukur adalah 0,01 milihenry. Kalau kita konversikan ke mikrohenry, itu adalah 10 mikrohenry. Jadi ini bisa kita pastikan nilai induktansinya sesuai. Jadi entah kenapa yang 4,7 mikrohenry tadi itu nggak bisa kebaca, malah kebacanya adalah resistor. Sekarang saya akan coba lagi, mudah-mudahan ini induktornya kebaca ya. Jadi saya coba luruskan dulu kakinya, mungkin ada yang nyangkut atau tidak pas posisinya. Saya akan coba ulang lagi yang 4,7 mikrohenry tadi.
ya masih tidak terbaca. Jadi kayaknya nilainya hanya sampai 0,01 milihenry atau sekitar 10 mikrohenry. Karena 4,7 mikrohenry itu nilainya lumayan kecil, jadi itu di bawah 10 mikrohenry. Jadi itulah kenapa ESR ini tidak bisa ngebaca yang di bawah 10 mikrohenry. Sekarang kita lanjutkan tuh yang SMD. Jadi ini ada yang 2,2 mikrohenry dan 68 mikrohenry. Karena batas nilai minimumnya 10 mikrohenry, jadi saya hapuskan menggunakan yang 68 mikrohenry. Dan berhubung ini komponen SMD dan kita tidak bisa memasangnya langsung ke soket dari ESR meter ini, jadi saya menggunakan kaki komponen lain untuk sebagai terminal, dan saya sambungkan menggunakan capit buaya yang terhubung ke probe tester. Jadi penggunaannya agak sedikit ribet ya, karena kita harus memasangkan kaki komponen lain di terminal pengujiannya. Nah, sekarang kita akan coba mengukur nilai induktansi dari induktor SMD ini. Berapakah kira-kira? Dan sepertinya ini kurang begitu jelas, jadi saya akan geser kameranya dulu. Dan di sana bisa kita lihat itu nilainya adalah 0,05 milihenry. Ini saya ganjal dulu dengan modem USB. Jadi saya coba ukur lagi untuk memastikannya. Dan malah yang terukur adalah MOSFET ya. Padahal ini adalah induktor dengan nilai 68 mikrohenry. Nah, udah terbaca lagi, itu adalah 0,05 milihenry. Jadi itu sekitar 50 mikrohenry. Jadi ada miss sedikit 18 mikrohenry. Ini karena masih penasaran, kita coba aja yang 2,2 apakah masih kebaca atau enggak. Kita coba tes saja kira-kira apa yang terjadi jika 2,2 kita lakukan pengujian. Nah, masih terukur resistor. Dan kita coba ulangi lagi. Nah, saat ini malah terukur induktor dengan nilai 4233 milihenry. Itu sama dengan nilainya adalah 4,2 Henry. Malah juga nggak akurat ya. Kita coba lagi, itu nilainya tetap resistor yang terukur, jadi fix ini tidak bisa di bawah 10 mikrohenry. Jadi batasnya adalah 10 mikrohenry atau 0,01 milihenry. Nah, itulah ESR meter ini batas untuk induktornya. Jadi dia akan tetap mengukur kebaca resistor jika di bawah 0,01 milihenry atau 10 mikrohenry. Sekarang saya akan lanjut dengan kapasitor yang gede kemarin yang 10.000 mikrofarad. Yang kemarin hasil pembacaannya hanya sekitar 95 atau 98 mikrofarad. Kira-kira berapakah nilai yang dibaca oleh ESR meter yang DIY atau rakitan ini? Ya, agak sedikit sulit ya untuk pemasangan kabelnya untuk mengujinya, karena kita harus menekan tombol di mainboardnya atau di mesinnya. Itulah kekurangan dari ESR meter ini, salah satu kekurangannya. Dan untuk nilainya kira-kira berapa ya? Ini agak lama pembacaannya. Nah, itu udah muncul hasil pembacaannya adalah 10,14 milifarad. Kalau kita konversi ke mikrofarad itu adalah 10.000 mikrofarad.
Jadi kapasitornya terbaca sesuai dengan labelnya 10 mikrofarad. Kita coba ulangi lagi. Apakah ada perubahan? Dan tetap terbaca 10,17 milifarad. Jadi cuman hanya saja pembacaannya agak sedikit lama. Apakah mungkin karena nilainya lebih besar ya? Jadi tetap dibaca 10 mikrofarad. Lanjut kita menggunakan ESR meter yang Deco 63 LCR. Jadi ini saya akan berdirikan dulu. Dan kita udah bisa langsung mulai untuk pengujiannya. Jadi di sini saya pakai probe yang jepit ya, yang jepit yang saya bikin sendiri. Jadi pertama kita coba dulu yang 33 mikrofarad. Dan untungnya ini layarnya lumayan gede, jadi agak mudah lah kita untuk ngebacanya. Nah, jika menggunakan Deco 63 LCR itu nilainya 32 mikrofarad. Kita akan coba lagi yang si 10.000 tadi. Malah nilainya sekarang turun jadi 6,1 mikrofarad ya. Di berubah nilainya, kayak ini kita bilang nggak stabil lagi. Sekarang saya coba lagi menggunakan yang induktor yang 10 mikrohenry tadi. Dan saya ubah dulu skalanya ke 20 milihenry dan kebacanya 0,01 milihenry. Jadi itu sama dengan 10 mikrohenry. Nah, sama dengan yang kemarin itu yang 4,7. Kita coba lagi. Jadi dengan probe jepit ini lebih memudahkan. Nah, itu udah muncul nilai induktansinya sekitar 0,04 milihenry, atau kalau dibagikan mikrohenry malah jadi 40 mikrohenry. Sekarang kita coba dengan 2,2 mikrohenry, berapa nilainya. Kalau yang kebaca tetap 0,5 milihenry atau setara dengan 50 mikrohenry. Sekarang saya coba yang 68 mikrohenry, berapa sih nilainya kalau diukur dengan Deco. Apakah ada pengaruhnya atau tidak? Tapi kalau saya sarankan sih sebaiknya menggunakan probe standar ya, karena saya menggunakan probe modifikasi, malah hasilnya 0,11 milihenry atau sekitar 110 mikrohenry jatuhnya. Jadi memang disarankan untuk menggunakan probe standar dalam pengujian apapun, jangan dimodifikasi. Nah, sekarang saya coba yang 1 nano tadi untuk kapasitor. Untuk kapasitor masih tetap 1 nano, itu 1,06 nano ya. Dan kita coba resistor yang 470 ohm tadi, dan kita ubah dulu polaritas di terminal ESR meter yang Deco nya. Putar skala ke ohm dan bisa kita ukur langsung dengan tipe probe jepit. Nilainya adalah 471 ohm. Ini artinya masih keadaan baik. Jadi untuk komponen induktor ada baiknya menggunakan probe atau kabel tester standar agar nilainya tetap akurat, karena saya memodifikasi kabelnya ternyata tidak akurat lagi pembacaannya.